Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading bulan purnama Oktober 2022. In case kamu nanya kenapa namanya reading bulan purnama, karena reading ini akan tayang di bulan purnama ya. Ini tadi kartunya udah saya shuffle. Jadi kita bahas dulu tema di dasar decknya. Ini adalah Chariot. Chariot itu berbicara, di sini namanya triumph ya, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, victory. Apa yang kamu mau tuju, kamu berhasil mencapai itu. Semesta ada di pihak kamu, mendukung kamu. Dan yang paling penting adalah ketika hati dan pikiran kamu menyatu gitu, kamu bisa mencapai apapun yang kamu mau. Dan di sini saya juga melihat ada tema kayak perpindahan, perjalanan, atau transformasi. Bisa berpindah tuh maksudnya berpindah rumah, berpindah pekerjaan, atau meninggalkan sesuatu ya. Kita bahas lebih lanjut. Karena gini, aku melihat ada tema transformasi kamu, perjalanan kamu, itu mungkin ada yang berbeda pendapat sama kamu, nggak setuju sama kamu, menolak ketika ada perubahan pada diri kamu. Aku melihat ada orang-orang di sekitar kamu yang mungkin nggak terima gitu ya. Ketika cara berpikir kamu berubah, cara bersikap kamu berubah, lalu mungkin kamu meninggalkan situasi atau orang-orang tertentu dan ada yang nggak terima. Aku melihatnya seperti itu. Oke, temanya adalah Page of Pentacles. Page of Pentacles di sini berbicara tentang kamu diberi sebuah perjalanan baru, chapter baru oleh semesta. Kamu mulai belajar lagi, kayak kamu menganalisa situasinya. Page itu juga berbicara tentang kabar baik, dan karena Pentacles ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, karir, atau bisnis kamu. Tema yang semesta hadirkan adalah Eight of Cups. Eight of Cups, kamu meninggalkan sesuatu yang udah gak pas lagi di hati kamu move on karena kamu tidak menemukan lagi hal yang bisa bikin kamu happy di situasi itu. Bisa juga meninggalkan orang-orang tertentu, kayak kapalnya ini kayak menuju cahaya gitu ya, di belakangnya itu kegelapan. Kalau di deck klasik itu kayak gelas-gelasnya itu ada di belakangnya dia, jadi orang yang digambar deck klasik itu dia memalingkan wajahnya dari apapun yang ada di belakang dia. Dan gini, Eight of Cups itu kartu sebelum Nine of Cups. Jadi kamu meninggalkan sesuatu yang udah gak bikin kamu lagi happy, menuju Nine of Cups, kamu kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Kenapa energi ini dihadirkan? King of Cups, kayak perjalanan emosi yang panjang. Perjalanan menuju kedewasaan, menuju kamu yang lebih bijak, lebih kuat, menuju versi terbaik dari diri kamu. Dan ini bisa juga perjalanan spiritual ya, karena Cups itu selain berbicara tentang emosi, berbicara juga tentang intuisi. Lalu sesuatu yang mungkin lolos dari pandangan kamu. Hierophant. Ini Hierophant itu pertama bisa berbicara tentang komitmen, pernikahan, bisa juga tentang lagi-lagi perjalanan spiritual, atau kayak gini, apapun yang kamu laluin itu bikin kamu berada di titik tertentu atau di posisi tertentu yang bikin kamu jadi contoh atau jadi role model ya buat orang-orang di sekitar kamu. Kayak kamu dengan apa ya, dengan hidup kamu itu kamu bisa bilang ke orang-orang, kalau aku bisa ngelewatin ini semua, kalau aku bisa mencapai ini semua, tentu kalian juga bisa, semacam itu ya. Atau bisa juga kayak kamu sedang apa ya, jadi terang buat orang-orang di sekitar kamu, kayak kamu juga jadi spiritual leader. Kayak misalnya mungkin kamu terpikir untuk bikin semacam blog atau YouTube, kamu menceritakan perjalanan spiritual kamu, ide-ide kamu, atau hal-hal semacam itu yang berkaitan dengan perjalanan spiritual kamu. Kayak kamu jadi terang, kamu menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kamu dengan apa yang udah kamu laluin di belakang. Dan gini, yang tadi aku maksud dengan konflik ya, dengan ada orang-orang yang bertentangan, gak terima, gak setuju dengan kamu, dengan perubahan kamu. Ini adalah kartu konflik, tapi aku lebih melihatnya bahwa orang-orang di sekitar kamu ada yang tidak suka atau bertentangan dengan versi diri kamu yang baru. Tapi aku mau bilang gini ya, selama intensi kamu gak jahat, gak menyakiti orang lain, gak merugikan orang lain, kamu gak harus selalu mendengarkan orang-orang yang gak setuju sama kamu. Karena apa? Karena perbedaan pendapat, perbedaan jalan pikir itu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai kamu kayak ada keraguan di dalam diri kamu gitu. Karena orang-orang di sekitar kamu ada yang menentang, ada yang gak setuju dengan apapun yang sedang kamu laluin atau apapun yang sedang kamu mau tuju ya. Wheel of Fortune dan Four of Pentacles. Kayak
Wheel of Fortune ini expect the unexpected, ada sesuatu kejadian yang tidak terduga. Tapi ini aku melihatnya sebuah vibe yang positif ya, karena Wheel of Fortune di pairing sama Four of Pentacles, di mana kayak Four of Pentacles itu energi apa ya? Energi yang protektif, energi orang yang takut kehilangan, energi orang yang menjaga apa yang dia punya gitu, tapi fear based gitu. Akarnya dari rasa takut, akarnya dari tidak mau terluka. Tapi kamu akan keluar dari energi itu dengan Wheel of Fortune di sini. Kayak apapun yang menahan kamu untuk berubah atau mengambil langkah sebuah perjalanan baru ini, keadaan itu akan berubah ya. Apa yang kamu tinggalkan? Eight of Swords. Kamu keluar dari cara berpikir tertentu, karena Hierophant juga berbicara tentang perubahan cara berpikir ya. Kayak mungkin terjadi sesuatu di waktu lampau yang bikin kamu terjebak dalam pikiran kamu berpikir gak ada jalan keluar, tapi aku melihat kayak semesta menghadirkan jalan keluar, solusi atau pertolongan dengan Eight of Cups dan Eight of Swords di sini. Dan kamu jadi orang yang beda setelah kamu melalui situasi ini dengan King of Cups, selalu ada Hierophant di sini. Three of Swords. Sesuatu yang melukai kamu di waktu lampau. Ada kekecewaan. Dan mungkin kamu juga kecewa ya dengan orang-orang yang kamu pikir harusnya mendukung kamu, ada buat kamu, support kamu, tapi ternyata enggak. Kamu merasa kamu jalan sendirian. Tapi nggak apa-apa, aku percaya kamu bisa. Kayak kamu kuat, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu merasa orang-orang di sekitar kamu atau bahkan nggak ada lagi yang setuju atau mendukung kamu, percayalah kamu punya spirit guide, angel, atau ancestor kamu yang selalu ada nemenin kamu, apa ya, kayak menuntun jalan kamu. Mungkin nggak kelihatan atau kamu nggak bisa merasakannya, tapi mereka ada. Kebingungan, Two of Cups, pilihan, kebingungan, memilih diri kamu sendiri, memilih orang lain. Bisa juga, kalau ini konteksnya hubungan romantis, kamu punya beberapa pilihan. Tapi ini lebih dominan temanya memilih diri kamu atau memilih orang lain. Kamu mau prioritaskan diri kamu sendiri, diri kamu dulu maksudnya, apakah atau orang lain dulu. Kegelisahan, mimpi buruk, seperti rasa tidak nyaman, atau bahkan kamu berpikir mungkin kayak hidup kamu tuh udah kayak mimpi buruk gitu, kayak gelisah terus, kayak nggak merasa aman, nggak merasa tenang. Tapi dengan Queen of Wands di sini, kayak kamu akan keluar dari situasi ini karena yang tadi aku bilang, malaikat, spirit guide, kayak akan menuntun kamu mungkin lewat mimpi, mungkin lewat orang-orang yang masih mendukung kamu. Kayak semesta punya banyak cara untuk berkomunikasi sama kamu atau menuntun jalan kamu ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Perjalanan spiritual, perjalanan menyayangi diri kamu, proses pendewasaan, atau kamu terhubung sama orang-orang yang mungkin kekanak-kanakan ya, atau ada anak-anak dalam situasi ini. Bisa jadi orang yang gak setuju sama kamu itu orang tua kamu, atau bisa juga kalau misalnya kamu memutuskan meninggalkan pekerjaan kamu yang sekarang, kayak kamu berusaha ditahan sama atasan kamu. Bisa juga ini pasangan kamu ya. Mungkin kamu berpikir bahwa hubungan ini udah gak pas lagi di hati aku. Kayak aku butuh memilih diriku terlebih dahulu, butuh menyayangi diriku terlebih dahulu. Tapi orang ini berusaha menahan kamu. Coba kita lihat Love Oracle-nya. Karena ada Two of Cups, aku mau lihat Love Oracle-nya. Ada yang nengok ke belakang, ada yang kayak gini, kayak kehilangan sesuatu, jadi nengok ke belakang berharap keadaannya akan berubah, atau merindukan situasi yang udah berlalu, atau merindukan sosok yang udah berlalu. Sangat mungkin orang-orang yang gak mau kamu pergi, atau yang gak mau kamu berubah. Tapi kamu sedang menuju abundance kamu.
Ini yang perlu kamu tahu. Jangan sampai langkah kamu terhenti karena kamu mikirin orang lain. Dan bisa jadi untuk para single ya, ada yang menyatakan perasaannya ke kamu, atau bisa jadi orang yang gak mau kamu pergi ini dia berusaha kayak menahan kamu, bahkan mungkin begging sama kamu, kayak memohon supaya kamu jangan pergi. Oke, kita lihat yang terakhir. Ya, ini perjalanan spiritual yang sangat kuat ya. Entah kamu resonate dengan ini atau enggak, tapi ada yang perlu mendengar ini. Karena ini cakra ketujuh ya, cakra yang ada di puncak kepala kita, cara kita itu yang menghubungkan kita dengan alam semesta, dengan malaikat, spirit guide, apapun itu yang resonate sama kamu. Kayak ini antena di kepala kita yang menyambungkan kita dengan alam semesta, dengan universe, dengan Tuhan. Aku mengartikan kalau dua cakra teratas, cakra ke-6 dan cakra ke-7 itu cakra yang berhubungan dengan perjalanan spiritual, intuisi, atau komunikasi kita dengan alam semesta. Lihat ya, pergi meninggalkan sesuatu, perjalanan. Ini perjalanan kamu, di mana kamu benar-benar perlu membuat pilihan diri kamu dulu atau orang lain dulu. Menyenangkan diri kamu dulu atau menyenangkan orang lain dulu. Karena dari awal kayak temanya itu udah diulang-ulang gitu ya. Jadi kayak aku cuma ngulang-ngulang aja. Dikonfirmasi dengan berapa deck pun sama aja. Bahwa gitu. Dari bulan purnama ini kamu perlu melihat yang mana yang mau kamu prioritaskan terlebih dahulu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga kamu mau mengambil waktu untuk memilih mana yang terbaik buat kamu. Semoga pilihan kamu itu dari hati kamu ya, bukan karena pressure dari orang-orang di sekitar kamu. Sampai di sini aja dulu readingnya, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.